Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairatul mukhtarin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum bi nafsi wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga berkat karunia Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih dapat melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Tentunya harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menaburkan segala taufik, hidayah, maunah dan inayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan sepenuhnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para alim ulama sebagai pewarisnya, dan kita sekalian sebagai umatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan adalah salah satu milik manusia yang paling berharga. Kemerdekaan adalah salah satu milik manusia yang tidak ternilai harganya. Kemerdekaan adalah salah satu anugerah Allah yang sangat besar yang diberikan kepada umat manusia, yang diberikan kepada bangsa dan negara. Maka oleh sebab itulah tidak dibenarkan seorang pun merampas, merenggut kemerdekaan orang lain. Maka tidak dibenarkan bangsa manapun menjajah, merenggut, merampas kemerdekaan bangsa lain. Konon para hadirin, ketika sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, ketika ia akan dirampas kemerdekaannya dari tuannya, dipaksa, Bilal bin Rabah mempertahankan akidahnya. Karena beliau mempertahankan akidahnya, kemudian beliau dihukum oleh tuannya, dihukum di tengah-tengah terik padang pasir yang begitu panas, punggungnya ditindih batu. Dalam keadaan seperti itu, Bilal bin Rabah tidak ada yang patut diucapkan dari bibirnya kecuali beliau mengucapkan Ahad, 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 yang artinya Esa, Esa, Esa. Dalam situasi yang sangat amat mengkhawatirkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Bilal bin Rabah melalui Abu Bakar Siddiq, yang pada akhirnya beliau bebas dan merdeka. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Konon ketika anak Amr bin As selaku gubernur Mesir pada saat itu mengikuti lomba pacuan kuda, bukan hanya anak pejabat yang mengikuti,
lomba pacuan kuda, tapi seluruh lapisan masyarakat termasuk budak pun mengikuti kegiatan pacuan kuda. Selesai acara lomba pacuan kuda, bukan anak Ammar bin As yang menang selaku anak gubernur, akan tetapi yang menang pada saat itu adalah seorang budak dari agama Kristen. Selesai acara itu, kemudian anak Ammar bin As memerintahkan algojonya untuk memecuti budak yang memenangi acara pacuan kuda. Dengan peristiwa itu kemudian budak ini dan orang tuanya mengadu kepada presiden pada saat itu sebagai Khalifatul Muslimin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mengenal pengaduan dari budak ini, Umar bin Khattab kemudian memanggil anak bin As dan putranya, termasuk bapaknya anak Ammar bin As. Mengapa Anda merampas dan merenggut, mencampakkan budak ini, pada dialah yang menang? Jangan mentang-mentang kalian seorang gubernur, jangan mentang-mentang kalian itu anak pejabat, kemudian melecehkan budak ini yang telah memenangi perlombaan pacuan kuda. Apa yang terjadi para hadirin? Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada budak ini untuk memecut anak Ammar bin As. Dari peristiwa ini, akibatnya Umar mengatakan, mata ista'abtum anin nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrar. Asbab peristiwa ini, Umar bin Khattab mengatakan, mata ista'abtum anin nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrar. Mengapa Anda memperbudak manusia? Mengapa Anda menjajah manusia? Bukankah manusia itu dilahirkan dari ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas dan merdeka? Kita dilahirkan dari ibu kita dalam keadaan bebas. Kita dilahirkan dari ibu kita dalam keadaan tidak terpaksa. Semua manusia ketika dilahirkan dari ibu-ibu kita dalam keadaan bebas dan merdeka. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan adalah anugerah Allah yang sangat besar. Oleh karena itulah sudah tersepantasnya kita menghargai kemerdekaan itu, baik kemerdekaan individu maupun kemerdekaan sosial. Kita boleh bebas berkata apapun, namun di atas kebebasan itu yang patut kita utamakan adalah etika, adab, perilaku. Kita bebas melakukan apapun perbuatan kita, namun di atas kebebasan kita melakukan apapun, namun di atas kebebasan itu yang patut kita kedepankan adalah etika, adab, perilaku, dan sopan. Jangan semena-mena kita melakukan apa saja. Jangan semau kita berkata apapun. Di atas kebebasan itu ada etika, adab, perilaku, sopan yang patut kita kedepankan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai anugerah Allah yang sangat besar, memang kemerdekaan ini patut kita syukuri. Sebab yang namanya syukur itu adalah merupakan suatu keharusan dan kewajiban. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kalau kalian mensyukuri terhadap nikmatku, kata Allah,
niscaya aku tambahkan nikmatku kepadamu. Sebaliknya kalau kalian kufur terhadap nikmatku, ingat azabku sangat pedih. Sebab yang namanya syukur itu merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban. Karena begitu besarnya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Sebab kalau kita lihat dari definisi nikmat itu sendiri adalah sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian sekarang ini menjadi ada. Bukankah dahulunya kita ini tidak ada? Sekarang ini kita menjadi ada. Dengan adanya keberadaan kita ini, inilah yang dikatakan nikmat. Bukankah dahulunya kita belum memiliki sesuatu? Rumah belum kita miliki, istri belum kita miliki, anak belum kita miliki, jabatan belum kita miliki. Sekarang ini sudah kita miliki semua. Dengan adanya keberadaan itu semua, itulah yang dikatakan nikmat. Maka sudah sepantasnya kita wajib mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat kemerdekaan. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Timbul pertanyaan, apa sih yang namanya hakikat syukur itu? Imam Ghazali mengatakan hakikat syukur itu adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan maksud tujuan Allah memberikan nikmat itu. Ketika Allah memberikan nikmat berupa jabatan, ilmu pengetahuan, harta benda, untuk apa semuanya itu kita gunakan? Jawabannya tentu kita gunakan sesuai dengan maksud tujuan Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Pun termasuk ketika Allah memberikan nikmat berupa kemerdekaan, untuk apa nikmat kemerdekaan itu kita gunakan? Tentunya kita gunakan sesuai dengan maksud tujuan Allah memberikan nikmat kemerdekaan itu kepada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Namun para hadirin, ketika manusia mensikapi terhadap nikmat-nikmat Allah, ketika manusia mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah beraneka macam, bermacam-macam, maka wajarlah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa ketika manusia mensikapi, mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah itu ada 3 bentuk manusia ketika mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah. Apa yang pertama? Yang pertama, ketika manusia diberikan nikmat berupa jabatan, ilmu pengetahuan, harta benda dan lain-lain sebagainya, termasuk kemerdekaan, kita sambut nikmat-nikmat itu dengan penuh sukacita, senang, gembira, bahkan sampai merayakan, menghabiskan uang puluhan juta rupiah. Namun rasa senangnya, rasa bangganya, rasa gembiranya bukan kepada siapa yang memberikan nikmat itu, akan tetapi rasa senangnya, bangganya, gembiranya itu hanya ditujukan kepada bentuk sifat, hanya ditujukan kepada bentuk nikmatnya semata, hanya ditujukan kepada bentuk harta bendanya, ilmu pengetahuannya, jabatannya, dan kemerdekaannya. Hatinya tidak sadar siapakah yang memberikan nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia menyikapi, mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah yang pertama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab secara sekonyong-konyong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para hadirin, ketika manusia mensikapi rasa syukurnya terhadap nikmat-nikmat Allah,
Ketika Allah memberikan nikmat jabatan, ilmu pengetahuan, harta benda dan lain-lain sebagainya, pun termasuk kemerdekaan, memang dia sambut nikmat-nikmat itu dengan penuh sukacita, senang, bahagia. Namun hatinya sadar siapakah yang memberikan nikmat itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, para hadirin, ketika manusia mensikapi terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempedulikan datangnya bentuk nikmatnya semata. Dia tidak mempedulikan datangnya jabatan itu. Dia tidak mempedulikan datangnya harta benda itu. Dia tidak mempedulikan nikmat-nikmat yang lain. Hatinya hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar betul siapakah yang memberikan nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk yang ketiga, ini adalah bentuk yang sangat amat paripurna. Sempurnanya luar biasa. Begitu hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para hadirin, di manakah sikap kita terhadap nikmat-nikmat Allah? Apakah yang pertama, Allah pasti akan memberikan azab secara sekonyong-konyong. Yang pertama ini bagaikan seekor binatang. Ketika ia makan dan minum, dia tidak menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia senang hanya ditujukan kepada bentuk nikmatnya semata. Allah akan memberikan azab secara sekonyong-konyong. Mudah-mudahan para hadirin, melalui khutbah yang sangat singkat ini, kita termasuk, mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum mencapai bentuk syukur yang ketiga tadi, walaupun kita belum mencapai bentuk syukur yang ketiga tadi, ketika menyikapi terhadap nikmat-nikmat Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna aksanal kalami kalamun malikil mannan wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir